Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan oleh channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, pemahaman seseorang mengenai Alkitab itu tergantung bagaimana dia belajar. Belajar kepada orang yang tepat dan mencari ilmu dalam literatur-literatur yang tepat. Hal ini tidak terjadi kepada Daniel Mananta, yang baru-baru ini begitu viral dan banyak dibahas oleh apologetik Kristen termasuk pendeta. Dan digoreng habis bahwa Daniel Mananta sudah mualaf, bla bla bla, dan ditampilkan di channel-channel umat muslim dan mendapatkan rating yang begitu luar biasa. Itulah yang diinginkan oleh teman-teman muslim. Apakah dia benar mualaf? Ya, walam-walam, itu hanya jawaban ditentukan oleh Daniel Mananta. Tetapi yang perlu sesuatu kali ini adalah bagaimana Daniel Mananta ditampol oleh seorang artis yang lain yang begitu sama beriman, tapi memiliki persepsi cara pandang yang berbeda. Itu luar biasa teman-teman. Dan istrinya seorang murtadin yang sudah terbukti keimanannya dan mencintai Tuhan dalam hidupnya. Nah teman-teman, mari kita lihat dulu bagaimana Daniel Mananta mengutip kata-kata dari Abdul Somad dan menafsirkan Alkitab sesuka hatinya, dan mungkin belajarnya tidak tepat sehingga timbul tafsiran-tafsiran yang begitu liar yang mendukung pandangan Abdul Somad mengenai patung ada unclean spirit. Ini dia teman-teman videonya. Kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke. Itu dia
5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta, merupakan cara pandang yang keliru dan penafsiran yang keliru dan kesimpulan yang paling keliru dalam menafsirkan Alkitab. Begitu pedenya dia berkata, sebelum kamu komentar, baca dulu Yesaya yang ia sebutkan. Di saat yang sama dia tidak memahami isi daripada Yesaya tersebut. Lalu dia dengan begitu pede mengatakan dalam patung unclean spirit. Pertama yang harus kamu ketahui, sekalipun ada aksesoris atau patung di dalam gereja, itu merupakan hiasan, bukan untuk disembah. Saya rasa kamu seorang yang beragama, tapi kamu tidak pernah menyembah patung kan? Jadi apa yang kamu sampaikan merupakan kekeliruanmu dan mendukung, dan kamu dengan tegas berkata mendukung apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Dan kita tahu bahwa Abdul Somad itu menghina kekristenan. Lalu kamu persis juga menghina kekristenan berarti dengan kamu mendukung apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Ya kalau kamu mau mualaf saja. Itu aja intinya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, yang seperti saya katakan di awal, di mana dia belajar akan memberikan ruang untuk mengetahui sesuatu. Daniel Mananta kemungkinan tidak belajar dengan baik. Dia hanya mengetahui sebagai orang Kristen dan membaca Alkitab tanpa tahu seluk-beluk latar belakangnya. Lalu bertanya kepada Ustadz Abdul Somad yang notabene tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Lalu dia mau memparalelkan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad dengan apa yang dibaca oleh Daniel Mananta. Lalu dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Abdul Somad itu benar. Itu suatu pemahaman yang keliru. Dan itu sebuah penghinaan karena kamu mendukung apa yang disampaikan oleh Abdul Somad yang notabene mengatakan ada jin kafir disalib. Itu luar biasa. Nah teman-teman, saya berharap teman-teman menonton sampai selesai. Kali ini kita akan memutar bagaimana seorang artis juga dan istrinya seorang seorang murtadin dari Islam yang mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan berkata dengan tegas, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat umat manusia. Ini dia teman-teman videonya, mari kita simak dengan baik. Semoga kamu mendapatkan kekuatan dan tidak dipengaruhi oleh cara pandang Daniel Mananta yang begitu prematur. Ini dia teman-teman videonya. Tangan sorak-sorai kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga, kami punya Allah yang setia. Kami punya Tuhan yang setia, kami punya Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami. Kami percayakan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni dosa kami di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ada dalam satu keyakinan yang kuat. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami yang datang ke tempat ini dengan sakit dan penyakit, sembuhkan yang sakit ya Allah. Kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan mujizat. Sehingga kami yakin, kami percaya pagi hari ini bukan pagi ibadah rutin biasa yang kami hadiri, tapi kami percaya pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan berkat, pagi yang penuh dengan mujizat, pagi yang penuh dengan perkara-perkara dahsyat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Bagi kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Siapa yang suruh duduk? Di sini amin berarti silakan duduk ya. Kamu dalam kehidupan kita itu bukan musuh saudara, tapi mereka-mereka ini. Musuh itu bikin kita semakin dekat dengan Tuhan. Musuh itu bikin kita semakin sering berdoa. Musuh itu bikin kita lebih hati-hati lagi. Tuhan cari orang-orang yang tetap layani Tuhan. Amin. Saya mau bilang sama saudara, orang yang pegang prinsip itu bukan berarti nggak mengalami masalah, enggak. Orang yang pegang prinsip mungkin boleh mengalami masalah, tapi selalu ada penyertaan Tuhan. Amin. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Dan masih ada musiknya. Saya mau undang istri saya untuk maju ke depan. Mungkin ada satu mic lagi.
Kami mau naikkan satu pujian ini, di mana pujian ini sangat-sangat memberkati kami gitu. Memberkati kami akhir-akhir ini, kenapa? Karena pujian ini mengingatkan kami, mumpung kami masih hidup. Mumpung kami masih hidup, kami mau jadi berkat sehingga melalui kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami mau naikkan satu pujian ini buat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang hidupnya mau jadi berkat, sama-sama kita naikkan pujian yang buat Tuhan. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Nah, bagaimana teman-teman? Pendapat teman-teman antara dua artis ini, Daniel Mananta dengan juga Asmiranda dan suaminya, yang memberikan sebuah gambaran bahwa Nabi boleh banyak, oke. Rasul boleh banyak, oke. Tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Itu luar biasa. Dan kekristenan juga memikirkan hal yang sama gitu. Banyak nabi, tapi seluruh nabi ini tidak pernah mengklaim dirinya juru selamat, bahkan mengakui dirinya juru selamat. Hanya nabi palsu yang mengatakan demikian. Nah, semua nabi dalam kekristenan itu dipanggil untuk menyuarakan suara Allah kepada umat yang saat itu dipimpin, dipilih oleh Tuhan untuk tetap berjalan dalam koridor apa yang Tuhan mau. Dan seluruh nabi itu akan berkata, dan bukan akan, mereka berbicara akan datang seorang nabi yang menggenapi segala sesuatu untuk menyelamatkan umat manusia
dan tidak lain hanya Yesus Kristus. Selain Yesus Kristus tidak ada lagi yang lain. Itu bagi kekristenan. Jadi apa yang disampaikannya justru juga membungkam si Daniel Mananta ketika dia sibuk menafsirkan yang tidak dia mengerti, membuat huru-hara dari pernyataannya, dan kata seorang Gus, ya, seorang Gus dari NU, mungkin dia belajar jadi kadrun. Sorry ya Daniel, tapi ini penting untuk kamu pahami. Kalau kamu tidak memahami apapun, jangan bersuara seperti itu. Pedenya sekali kamu dengan bahasamu yang begitu lihai. Jangan kamu ngomentar dulu sebelum kamu baca Yesaya. Di saat yang sama kamu tidak memahami, lalu kamu begitu pede menyimpulkan bahwa ada unclean spirit di dalam patung. Padahal tidak pernah sejarahnya kekristenan menyembah patung. Kalaupun ada patung dalam gereja, itu bentuk simbol, itu bentuk hiasan, dan tidak pernah disembah. Sekalipun itu orang Katolik, dia tidak pernah menyembah patung. Pahami itu. Selamat jika kamu mualaf, pelajari agamamu yang baru. Jangan korek-korek yang lama, ya. Oke, teman-teman dikasih oleh Tuhan, dan semoga kamu belajar Daniel Mananta. Kamu banyak dilihat orang, jadilah contoh yang baik dalam perkataan. Simpulkan sesuatu karena kamu belajar dan bertanya kepada para hamba Tuhan, para pendeta yang bisa mengajarimu dengan baik. Bukan bertanya kepada Abdul Somad lalu kamu menyimpulkan dan memparalelkan sesuatu yang tidak kamu pahami. Untuk Asmiranda dan suaminya, selamat melayani terus. Tuhan memberkati kita. Begitulah kesimpulan kita, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia, tidak ada yang lain. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya.